Memang sedari kecil saya hobi atau suka sama makhluk hidup. Kalau untuk media pemasaran saya keliling-keliling ke resto-resto dengan membawa proposal, dengan mengajukan proposal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kris Wahyu Rizky, berjalan di bidang hidroponik khususnya selada, dan kebun saya beralamatkan di Jalan Raya Gading nomor 14 Kabupaten Malang, Bululawang. Saya salah satu alumni dari Pondok Ploso Mojo Kediri. Kemudian setelah dari pondok berminat untuk bisnis hidroponik khususnya selada ini karena memang sedari kecil saya hobi atau suka sama makhluk hidup, termasuk tanaman. Sebelumnya pernah mencoba di tanaman lain, adenium impor dari Thailand. Cuman untuk menghasilkan itu butuh waktu yang lama, antara 6 bulan sampai 12 bulan. Jadi cari-cari referensi lain, ketemulah sama hidroponik ini yang bisa menghasilkan dalam waktu kurang lebih 1 bulan 2 minggu. Untuk saat ini yang sedang berjalan saya pakai Batavia jenis Caipira. Untuk sebelumnya pernah pakai Johnson, pernah pakai Maritima, dan ya hasilnya sama-sama bagusnya. Untuk saat ini kenapa saya memakai Caipira, karena sebelumnya saya pakai RZ Johnson itu sangat banyak banget membutuhkan sinar matahari. Dengan sekarang yang intensitas sinar matahari kurang bagus, RZ Johnson jadi bisa disebut bolting atau kutilang keluar batangnya di tanaman itu. Jadi kurang bagus performnya dan mengurangi bobot tentunya. Kalau untuk pupuk sendiri saya memakai umumnya Abimik, cuman beda di saya meracik sendiri, bukan beli jadi, dan itu ngumpulin dari berbagai macam unsur tunggal menjadi satu pupuk Abimik itu. Untuk kandungannya yang jelas di pupuk Abimik itu kita butuh nitrogen, N, P, fosfat, K, kalium, terus untuk unsur mikro ada magnesium sulfat, terus saya juga menambahkan natrium molibdet, ada asam borik acid sedikit. Mungkin karena saya suka, dan dengan karakter saya kalau saya suka pada sesuatu saya benar-benar mempelajari hal tersebut. Kalau referensi untuk cara penanaman, pupuk dan sebagainya saya mengikuti berbagai komunitas, termasuk grup di Facebook juga. Jadi saya setiap hari menyimak pembicaraan pendahulu, senior untuk saya bisa ya setidaknya sama dengan mereka. Kalau untuk jenis instalasi saya di sini menggunakan NFT, baik itu untuk pembesaran dan untuk peremajaan. Saya menggunakan NFT dengan alasan NFT suhunya lebih rendah, suhu air lebih rendah untuk memungkinkan tanaman di siang hari tidak seberapa layu. Kalau untuk layu itu sudah pasti. Kalau ada tanaman hidroponik mungkin ada yang menyebut tidak layu, itu mungkin tempatnya benar-benar di dataran tinggi. Kalau nggak seberapa dataran tinggi, mungkin dataran menengah kayak di sini 400 mdpl, ini masih bisa memungkinkan untuk siang hari layu. Jadi kalau NFT itu membantu supaya tanaman tidak seberapa layu. Mengapa kok diinginkan tidak layu? Karena ketika layu penyerapan nutrisi kurang. Untuk perbedaan mendasar NFT dan DFT itu, yang pertama untuk NFT instalasinya miring, yang umum digunakan sama orang-orang 5 cm per meter kemiringannya.
kemudian tergantung panjang paralonnya atau talang gulinya. Untuk DFT itu instalasinya datar, dan kemudian perbedaan berikutnya di output pipa itu. Kalau NFT itu langsung terbuka atau pas langsung di bawah tutup. Kalau DFT itu di tengah, fungsinya supaya air memang biar menggenang. Untuk kelebihan dan kekurangan NFT, kalau NFT lampu mati petaninya bingung. Biasanya kalau siang siram-siram, ngasih air di paralon, diguyur sama gayung, semprot-semprot biar tidak layu dan ya biar nggak mati. Kalau kelebihan NFT, menurut saya pribadi pertumbuhan lebih cepat karena nutrisi mengalir terus bukan mengendap, dan kebutuhan oksigen bagi tanaman cukup. Kalau DFT kelebihannya mungkin kalau lampu mati pemadaman dari PLN nggak bingung petaninya, tetap bisa ditinggal main keluar. Kalau kekurangannya menurut saya juga pernah nanam pakai DFT awal-awal main hidroponik. Kekurangannya pertumbuhannya lebih lambat, membutuhkan waktu panen yang sedikit lebih lama, selisih sekitar setengah minggu atau 1 mingguan. Mungkin untuk saya pribadi kendala karena saya ini di rooftop lantai 3. Pertama angin. Karena kenapa angin? Kita harus ngontrol terus-menerus secara berkala dalam sehari itu, terutama siang karena terik matahari terus angin itu tanaman bisa roboh dan akarnya keluar dari lubang tanam, bisa layu. Kalau kita semisal itu keluar dari lubang tanam sekitar pagi, lalu kita baru ngeceknya sore, tanaman pasti mati, kekurangan asupan nutrisi. Kalau soal hama, saya mengalami hama minim karena saya pakai insect net full muter. Paling-paling ada hama kalau kecolongan ada kupu-kupu masuk dan dia bertelur, terus menghasil telurnya menetas jadi ulet. Nah itu termasuk mengganggu lah, tapi nggak seberapa. Jarang banget ada kecolongan kupu-kupu masuk dan nggak ketemu. Mungkin kalau yang umum untuk hama, kalau di saya ulat, karena saya benar-benar pakai konsep hidroponik, ya menurut saya yang benar. Jadi saya nggak pakai pestisida, jadi saya emang tiap hari, mungkin dalam sehari ada beberapa kali saya kontrol untuk mencari hama. Kalau ada ulat ya diambil. Terus semisal kadang ada ulat penggerek daun, itu dia sampai ngerusak daun dan batang sampai berbekas coklat. Itu kalau saya ya dibersihin aja, digosok-gosok bersih, terus disemprot sama air gitu biar dia ada asupan air di situ. Itu besok kering udah, ya bekas tetap ada, cuman udah nggak bermasalah ke tanaman. Kalau pasar untuk penjualan untuk saat ini menurut saya lumayan lancar. Kalau kendala menurut saya yang paling berdampak ketika musim panas itu karena perang pasar, khususnya di sayur dan selada ini, perang dengan produk konvensional. Karena konvensional kenapa menjadi kendala bagi saya? Karena saya bukan penjual atau petani yang besar, jadi nama dikenal kurang, jadi sama produk konvensional itu tetap kalah karena dia harganya jauh lebih murah. Pasar juga tinggi, jadi pasar tetap pilih konvensional dengan harga yang jauh lebih murah tersebut. Kalau untuk media pemasaran, saya keliling-keliling ke resto-resto dengan membawa proposal, dengan mengajukan proposal. Kalau membawa sampel saya enggak, karena saya mengunjungi restonya banyak. Menurut saya untuk cari peluang yang banyak juga. Kalau bawa sampel ya bisa satu kebun habis gitu kan. Jadi saya cuma bawa proposal dan saya cantumkan foto dan spesifikasi produk saya di proposal tersebut, dan menurut saya cukup efektif dan berjalan di saya pribadi. Untuk panen antara 2 sampai 3 minggu sekali. Kalau sebenarnya dari biji, dari awal semai usianya itu sekitar 6
sampai 9 minggu, tergantung bobot berapa yang kita incar atau seberapa perform tanaman itu yang kita incar, atau permintaan pasar bagaimana, seperti itu. Kalau pemasaran dari online seperti posting-posting di Instagram atau Facebook, ya saya sudah posting. Cuman kalau dari Instagram nggak seberapa ngaruh, karena kebun baru dibikinkan Instagram baru, dan itu nggak up sepertinya di Instagram itu, nggak up akunnya. Kalau di Facebook lumayan ngaruh, cuman kadang yang nanya atau calon pembeli itu dari kota yang jauh. Pernah dari Surabaya itu ngontak ke saya dan disuruh, akhirnya untuk pengiriman itu disuruh ngirim lewat bus, dan saya nggak berani. Kenapa nggak berani? Karena ke tanaman saya juga suka, cinta, sayang. Jadi kalau di bus dan itu dihandle sama orang yang nggak cinta sama tanaman, takutnya patah-patah, saya kasihan. Jadi nggak semata-mata karena takut produknya rusak di sana, nggak, tapi saya emang kasihan sama tanamannya, jadi saya nggak ambil untuk pembeli dari Surabaya tersebut. Mungkin untuk pemula yang awal baru nyoba, bisa dicoba dulu untuk sistem wik, sistem sumbu, pakai styrofoam box atau pakai box kotak, itu bisa. Nggak perlu pakai pompa, nggak perlu pakai paralon, itu bisa. Cuman minusnya atau kendalanya mungkin di panen yang lebih lama. Tapi seperti itu bisa, asal air nutrisi tiap hari terkontrol, ppm dan pH-nya itu tetap bisa tumbuh dan bisa subur. Untuk segi tempat tergantung skalanya ya. Kalau untuk skala hobi nggak perlu luas, sudah jelas. Tapi kalau untuk mungkin skala industri, seperti saya industri tapi kecil-kecilan, di saya ini ada sekitar 3 kali 4 meter. Itu udah bisa menghasilkan, semisal ini selada, kurang lebih 20 sampai 30 kilo per panen, 2 minggu sampai 3 minggu sekali tersebut. Dengan harga jual untuk musim panas biasanya sekitar 14 sampai 15 ribu per kilo. Kalau musim hujan karena penanaman lebih lama, karena sinar matahari intensitasnya kurang, jadi biaya produksi juga lebih banyak. Saya biasa menjual sekitar 17 sampai 18 ribu per kilo. Saya Kris Wahyu dari Groponik Bululawang. Salam sukses untuk pengusaha muda Malang.